Halo ASN Pembelajar, Anda sering gugup saat berbicara di depan umum? Atau tiba-tiba bingung mau ngomong apa? Atau kayak nervous deg-degan yang luar biasa? Itu merupakan ciri-ciri dari ketakutan berbicara di depan umum atau disebut juga dengan glossophobia. Ingin tahu cara mengatasinya seperti apa? Ikuti emosi berikut ini. Jika dulu ada survei dari Amerika yang mengatakan bahwa ketakutan melakukan public speaking masuk menjadi jajaran nomor 1 dari 10 hal yang paling ditakuti, namun di tahun 2023, Maurice de Castro melakukan penelitian yang sama dan hasilnya adalah hanya 41% yang merasa tidak nyaman ketika melakukan kegiatan public speaking. Nah, tentunya ini adalah angka yang cukup bagus dan sangat menarik bahwa sekarang sudah terjadi pergeseran. Tetapi kalau disurvei lagi dan ditanya kembali, apakah rasa nervous itu masih sering muncul? Tentunya jawabannya rata-rata adalah seringkali rasa nervous itu pasti masih selalu ada. Nah, untuk itu hari ini di pertemuan kelima kita akan membahas mengenai glossophobia atau ketakutan dalam melakukan public speaking dan bagaimana cara untuk mengatasi glossophobia. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Glossophobia adalah ketakutan yang berlebih ketika diminta untuk berbicara di depan banyak orang atau di depan umum. Nah, biasanya tipe ketakutan ini sudah berlebihan sehingga seseorang bisa menjadi menolak untuk diberikan tugas melakukan public speaking. Yang perlu kita sadari bersama di sini adalah apakah ketakutan kita ini benar, real adanya, atau hanya sekedar ketakutan yang sifatnya imajinasi. Nah, jadi ada ketakutan yang sifatnya imajinasi adalah ketika kita merasa takut akan respon audiens, kemudian kita takut diketawai oleh audiens, kita juga takut tidak bisa menyampaikan dengan baik, takut tidak sempurna, takut tiba-tiba mikrofonnya mati, dan lain-lainnya. Tetapi sebenarnya hal ini bisa saja tidak terjadi di atas panggung atau bisa saja tidak terjadi pada saat kita presentasi. Jadi inilah yang kita sebut dengan nervous yang sifatnya imajinatif. Jadi itu kita yang membuat-buat, kita yang membesar-besarkan sehingga itulah kemudian kita sebut menjadi nervous. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mengimprove confidence kita, rasa percaya diri kita? Mari kita lihat tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah kita harus paham dulu asal muasal nervous ini dari mana. Yang kedua, kita harus mengetahui alasan kenapa kita menjadi nervous, supaya nanti kita bisa tahu langkah apa yang paling tepat untuk kita ambil. Yang ketiga adalah gunakanlah rasa cemas yang berlebihan ini untuk mendukung penampilan kita. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah pahami tentang nervous atau gugup atau grogi yang sering kita dengar. Nah, pertama adalah sebenarnya ketika kita merasa nervous, itu hanya kita dan Tuhan yang tahu bahwa kita sedang gugup. Artinya bisa jadi audiens, lawan bicara kita, mereka tidak tahu bahwa kita sedang gugup. Maka dari itu penting sekali tidak perlu menunjukkan kepada audiens bahwa kita sedang gugup. Yang kedua, perlu diingat semua orang pasti mengalami yang namanya nervous atau tegang atau grogi atau takut yang berlebih ketika akan tampil di depan banyak orang. Apakah seorang public speaker yang sudah sering sekali jam terbangnya sudah tinggi masih punya rasa nervous? Jawabannya tentu saja iya. Hanya yang membedakan kadarnya saja. Bagi orang yang sudah biasa melakukan public speaking, nervous itu biasanya hanya dialami pada menit pertama, menit kedua, kemudian setelah itu akan menghilang dengan sendirinya. Nah, jadi di sini letak perbedaannya hanya kadarnya saja, namun semua orang pasti merasakan nervous. Jadi jangan khawatir, karena itu adalah suatu pertanda yang sangat normal, dan semua mengalami itu. Yang perlu kita pahami juga adalah ketika kita berbicara, berarti kita punya suatu materi yang dibutuhkan oleh audiens. Sehingga saat kita menyadari itu, kita bisa menjadi lebih tenang.
Audiens membutuhkan informasi saya, maka saya harus membawakan dengan sebaik-baiknya. Jadi itu adalah konsep-konsep nervous yang perlu kita ingat dan kita pahami sebelum ke langkah yang berikutnya. Yang terakhir dari bagian pemahaman ini adalah ingat bahwa nervous ini bisa kita manfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkannya? Nanti kita bahas bersama-sama. Tahapan yang kedua adalah kita cari tahu dulu apa sebenarnya penyebab rasa ketakutan kita. Karena antara satu dengan yang lain akan berbeda alasan kenapa rasa anxiety ini muncul. Ada yang merasa takut atau nervous berlebih karena pernah punya pengalaman yang buruk di masa lalu. Ada juga yang pernah merasakan misalnya kegagalan sehingga ketika dikasih tugas yang sama rasa takutnya berlebihan, ada yang takut akan membuat kesalahan, ataupun banyak lagi alasan yang lainnya. Mari kita kenali diri kita cari apa alasan yang membuat kita takut, dan dari situlah kita mulai menganalisis apa saja yang bisa saya lakukan untuk menghilangkan ketakutan itu. Contoh misalnya, saya takut jika nanti apa yang sudah saya siapkan pada saat bicara, tiba-tiba saya lupa. Maka dari itu yang perlu Anda lakukan adalah ketika diberi durasi 5 menit, siapkanlah materi untuk 6 atau 7 menit. Kenapa? Ketika kita atau Anda lupa saat perform, maka tidak akan kehabisan materi karena Anda sudah menyiapkan cadangan 2 menit. Jadi seperti itu cara untuk mengantisipasinya. Tetapi kita bisa punya solusi kalau kita tahu dulu alasan yang membuat kita merasa takut. Yang berikutnya adalah gunakanlah tadi nervous yang berlebih ini supaya menjadi performance kita menjadi lebih baik. Ya, nah ini ada satu konsep yang perlu diketahui dulu karena belum banyak yang mengetahui. Ketika kita merasa nervous, itu sebenarnya tubuh kita sedang memproduksi energi yang banyak sekali. Semakin kita merasa panik, energi kita justru akan semakin banyak. Nah, disinilah ketika kita tidak tahu energi kita banyak dan kita tidak mengalihkan energi itu, maka sering sekali kejadian. Nama kita dipanggil, kita buru-buru dan akhirnya kesandung. Ada tangga karena kita grogi, kaki gemeter, juga tersandung. Kita pakai mikrofon yang ada kabel, tanpa kita sadari tiba-tiba kita menggulung-gulung kabel itu di tangan kita. Nah, inilah bukti nyata bahwa saat kita nervous, energi dalam tubuh itu banyak sekali. Maka dari itu apa yang harus dilakukan? Alihkan energi ini supaya tidak mubazir. Alihkan energi ini supaya tidak menjadi hambatan. Dengan cara apa? Misalnya, pakai energi tambahan ini untuk meningkatkan power kita ketika berbicara. Pakai energi ini untuk membuat artikulasi kita menjadi lebih jelas. A, I, U menjadi lebih jelas karena kita pakai energi ketika mengucapkannya. Pakai juga power ini untuk menambah ekspresi kita. Sehingga dari raut wajah pun akan lebih terlihat lebih bersemangat ketika kita membawakan suatu materi. Jadi sebenarnya nervous itu tidak selalu buruk ketika kita sudah tahu bagaimana cara untuk mengalihkan nervous tersebut. Nah, ini adalah beberapa cara tambahan bagaimana untuk kita bisa menambah rasa percaya diri. Tentunya sudah sering kali kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya adalah ketahui siapa audiens, kemudian yang berikutnya adalah siapkan materi, kuasai materi. Semakin kita tahu materinya, semakin di luar kepala materi yang akan kita bawakan, pasti rasa percaya diri itu akan semakin tinggi. Sebaliknya, ketika kita tidak punya materi dan melakukan public speaking, otomatis kita sudah lebih menciut terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah, ini kuncinya, ketahuilah introduction dan conclusion. Karena tadi kita tahu bersama, introduction merupakan kunci di mana audiens akan menyimak kita atau tidak. Yang keempat adalah
Ayo kita fokus pada pesan kita, bukan fokus pada ketakutan. Semakin kita fokus pada ketakutan, semakin kita memberikan sinyal kepada audiens, ayo audiens lihat kalau saya gemetar. Tetapi kalau kita fokus sama pesannya, kita tidak memberikan celah, kita tidak memberitahu audiens bahwa kita sedang nervous, bisa jadi audiens itu tidak tahu bahwa kita sedang deg-degan. Jadi fokus saja dengan pesan yang akan kita sampaikan. Be prepare sudah pasti. Semakin kita siap, semakin kita latihan, rasa percaya diri pasti akan semakin meningkat. Be organized ini artinya adalah prepare mulai dari yang tadi kita membuat, pembukaan, isi, penutup, kita dukung dengan supporting materials sehingga membawakannya juga menjadi lebih siap. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah bernafaslah. Menenangkan diri itu paling bisa dilakukan dengan melakukan tarik nafas, kemudian keluarkan nafas, tarik nafas yang dalam lagi, dan tenangkan diri kita. Oke, itu dia adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menambah rasa kepercayaan diri kita sebelum kita melakukan kegiatan public speaking. Jadi kesimpulan kita di sesi kelima kali ini mengenai public speaking dan nervous yang tidak bisa dipisahkan adalah jam terbang, latihan, persiapan. Karena semakin kita terbiasa melakukan itu, maka rasa nyaman, rasa tenang akan mengikuti. Jangan lupa tambah jam terbang dan yakini bahwa kita bisa menguasai rasa nervous kita. Saya Rizka Afrianti, terima kasih untuk sesi 5 kali ini. Kita akan ketemu di sesi berikutnya.